Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Psikologi Pendidikan serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya Anasta Airin Sanjaya, NIM 24801038, kelas B24, Fakultas Agama Islam, Universitas Indonesia Timur Makassar, akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan dengan judul Bakat. Materi ini penting, karena setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan salah satu potensi tersebut adalah bakat. Dengan memahami bakat, pendidik dapat membantu peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Ya, tentang latar belakang. Dalam dunia pendidikan, setiap peserta didik memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Namun, dalam praktik pembelajaran di sekolah, perbedaan tersebut seringkali belum terlalu diperhatikan secara menyeluruh. Peserta didik masih sering dinilai dari hanya kemampuan akademik, seperti nilai hasil ujian dan hasil tes. Padahal, selain kemampuan akademik saja, terdapat potensi lain yang tidak kalah penting, yaitu bakat. Bakat berperan besar dalam membantu peserta didik memahami pembelajaran, juga menumbuhkan rasa percaya diri, serta meningkatkan motivasi belajar. Apabila bakat tidak dikenali dan dikembangkan sejak dini, peserta didik dapat mengalami kesulitan belajar, merasa kurang mampu, bahkan kehilangan minat terhadap proses pembelajaran. Karena itu, pemahaman tentang bakat menjadi hal penting dalam kajian psikologi pendidikan. Selanjutnya adalah pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang telah dimiliki seseorang sejak lahir. Kemampuan ini membuat seseorang lebih mudah mempelajari suatu bidang tertentu dan mampu mencapai hasil yang lebih baik dibanding dengan orang lain. Namun, bakat bukanlah kemampuan yang langsung berkembang secara sempurna. Bakat masih bersifat potensial, sehingga memerlukan latihan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung agar dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, bakat menurut para ahli. Beberapa ahli menjelaskan pengertian bakat. Yang pertama, menurut Munandar, bakat adalah potensi yang dimiliki individu yang perlu dikembangkan melalui pendidikan dan latihan. Yang kedua, menurut Gekni, bakat merupakan kemampuan yang dapat berkembang menjadi keterampilan unggul apabila mendapat pembinaan yang tepat. Yang ketiga, menurut Chaplin, bakat adalah kemampuan khusus yang relatif menetap dan bersifat potensial. Dan dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa bakat tidak hanya bersifat bawaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Selanjutnya adalah ciri-ciri anak berbakat. Anak yang memiliki bakat biasanya menunjukkan ciri-ciri tertentu. Di antaranya adalah cepat memahami materi pada bidang yang diminatinya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta menunjukkan ketekunan dalam belajar. Selain itu, anak berbakat juga cenderung kreatif, memiliki daya ingat yang baik, dan konsisten menunjukkan kemampuan pada bidang tertentu dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah jenis-jenis bakat. Bakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bakat akademik. Itu seperti kemampuan dalam matematika, bahasa, dan sains. Yang kedua, bakat seni. Itu seperti musik, melukis, menari, dan desain. Yang ketiga, bakat motorik. Ini berkaitan dengan kemampuan fisik dan olahraga. Yang keempat adalah bakat sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah bakat kreatif. Itu kemampuan menghasilkan ide-ide baru serta memecahkan masalah. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi bakat. Perkembangan bakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik atau keturunan, lingkungan keluarga dan sekolah, serta motivasi dan minat peserta didik. Selain itu, dukungan dari guru dan lingkungan belajar yang kondusif juga sangat berpengaruh dalam membantu peserta didik mengembangkan bakat secara optimal. Berikut adalah peran guru dalam mengembangkan bakat.
Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan bakat peserta didik. Guru dapat mengenali potensi siswa untuk memberikan kesempatan belajar yang sesuai serta menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung. Selain itu, guru juga perlu memberikan motivasi dan apresiasi agar peserta didik merasa percaya diri dan berani mengembangkan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya, hubungan bakat dan prestasi belajar. Nah, ternyata bakat itu ada hubungan dengan prestasi belajar loh. Karena bakat yang dikembangkan dengan baik dapat membantu peserta didik mencapai prestasi belajar yang optimal. Namun, bakat saja tidak cukup. Bakat harus disertai dengan usaha, latihan, dan proses pembelajaran yang berkelanjutan agar dapat berkembang secara maksimal. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulannya, bakat merupakan potensi bawaan yang memiliki peran penting dalam psikologi pendidikan. Dengan dukungan yang hangat, akan membantu anak tumbuh dengan percaya diri dan bahagia. Juga berdampak positif pada prestasi dan masa depan mereka. Sebelum mengakhiri video presentasi ini, izinkan saya menyampaikan pesan untuk teman-teman calon pendidik yang kelak akan mendidik. Setiap anak terlahir hebat. Jadi tugas kita adalah menemani mereka menemukan sinarnya. Mari kita temani mereka, dukung mereka untuk mengenal dirinya, mencintai proses belajar, dan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dengan potensi terbaiknya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.